Nggak diangkat, Pak. Nggak diangkat. Oh, dia Bismillah. Bismillah. Aqua bukan? Hai guys, selamat siang. Di siang hari ini saya bertemu dengan Bapak Budi S, bahwa beliau adalah seorang sosok lelaki yang mempunyai keahlian-keahlian dan mempunyai pendidikan edukasi yang cukup bagus. Sebenarnya hipnoterapi ini apa sih Pak manfaatnya bagi kalangan masyarakat atau publik, Pak? Baik, terima kasih. Izinkan ya, saya mungkin ingin menjelaskan agak sedikit detail ya kepada netizen, mulai dari kekuatan pikiran dulu, nanti baru terakhir masuk ke hipnoterapi ya. Jadi bahwa manusia itu sebetulnya mempunyai kekuatan pikiran yang luar biasa. Kekuatan pikiran itu bisa digunakan untuk hal yang positif, bisa untuk hal yang negatif. Dan secara umum sebetulnya kita sudah melakukan atau menggunakan kekuatan pikiran itu tanpa kita sadari ya, tanpa kita sadari. Karena kekuatan pikiran yang kita gunakan saat ini adalah hasil dari akumulasi kebiasaan-kebiasaan atau input-input kejadian-kejadian masa lalu yang sudah terakumulasi dalam pikiran bawah sadar. Nah, dan itu akan direfleksikan pada perilaku kita saat ini dan ke depan. Nah, jadi kalau kita mempunyai histori sesuatu yang positif yang terakumulasi dengan baik, tentunya kita saat ini ke depan akan melakukan hal yang positif. Tapi sebaliknya, kalau historinya banyak negatif, otomatis kegiatan aktivitas hari saat ini dan ke depan itu biasanya cenderung negatif karena akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sudah tersusun dari zaman dulu ya. Ini yang perlu kita ketahui ya. Kemudian karena kita punya pikiran, punya pemikiran yang sudah punya riwayat dari zaman dulu, kita jangan selalu dikendalikan oleh pikiran kita ya. Karena belum tentu juga yang disampaikan atau yang diinformasikan dari pikiran itu selalu benar, tidak ya. Tadi saya bilang bisa positif, bisa negatif. Kemudian kitalah yang harus melakukan atau mengendalikan pikiran kita. Kenapa? Karena kita sebetulnya adalah yang memiliki pikiran kita, ya kita. Bukan kita dikendalikan oleh pikiran kita yang hasil input-input atau informasi yang diperoleh dari zaman dulu. Langsung kita jadikan referensi, bukan. Tapi harus kita kendalikan, karena kita sebagai pemilik pikiran harus sadar sesadarnya kita harus mengendalikan. Jangan mau langsung dikendalikan oleh pikiran yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, perlu saya sampaikan juga kepada netizen, hakikatnya kehidupan kita ini sebenarnya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Ya tadi saya sampaikan sudah merekod pengalaman kita dari masa lalu sampai sekarang, itu rekod semua dalam pikiran bawah sadar kita. Namun kita banyak yang tidak menyadarinya. Ya. Kemudian saya sampaikan juga bahwa pikiran bawah sadar akan mengendalikan mood kita, emosi kita, ya, perilaku kita, semuanya akan dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Ya, tapi tadi saya sampaikan banyak yang tidak sadar. Kemudian pikiran bawah sadar kita ini tidak bisa membedakan antara realita dengan imajinasi. Ya, apapun yang sudah tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita itu tidak bisa membedakan ini realita atau enggak sih. Ya, kadang kita melihat sesuatu berdasarkan pemikiran kita, tetapi belum tentu itu benar. Yang jadi persoalan kalau sudah masuk pikiran bawah sadar itu dianggap benar. Karena Pak Budi, ya, gitu. Gini, yang Pak Budi maksudkan cerita ini bahwa akumulasi pengalaman kita, masa lalu kita itu tidak akan hilang kalau tidak kita menyadarinya. Karena itu merupakan suatu pemikiran yang terbawa sampai kita besar ya, dan merupakan jadi pemikiran di bawah alam sadar kita. Betul. Oh, nah pemikiran di bawah alam sadar kita ini yang tadi Pak Budi maksud,
bisa menghasilkan negatif, bisa menghasilkan positif. Tergantung inputnya atau pengalamannya. Tergantung inputnya. Pak Budi ini ingin mengatakan kepada netizen bahwa ini loh yang harus kita kerjakan, yang betul. positif atau ke arah negatif gitu ya. Intinya bagaimana kita merubah ya agar pikiran bawah sadar kita ini jangan selalu mendominasi kehidupan kita saat ini dan ke depan, khususnya yang negatif ya. Kalau positif kita teruskan, tapi kalau itu tahu negatif, tentunya kita bagaimana harus merilis, harus menghapus agar kita ke depannya itu lebih baik lagi, ya tidak terdistir oleh pikiran bawah sadar yang mohon maaf nih yang banyak negatifnya. Ya misalnya saya disuruh belajar waktu kecil nggak suka. Nah, cara saya belajar, tapi saya dibangunin atau saya disuruh tidur siang. Saya tidak suka gitu. Sampai saya teringat sampai dewasa begini, gitu. Itu kan pemikiran kita yang menjadi apa sih? Dogma gitu ya, atau yang menjadi perintah keras gitu ya. Nah, tapi kan ada juga pemikiran yang kata kita harus belajar supaya kita menghasilkan kesuksesan di saat kita dewasa. Nah, seperti itu. Intinya apapun yang kita terima dari pada masa saat lalu, ya kalau disuruh belajar misalnya, otomatis itu kan positif ya. Kalau kita ingat ya nggak apa-apa, karena toh kita bisa membuktikan, oh ini hasilnya dulu disuruh belajar, hasilnya saya bisa seperti ini. Beda lagi kalau dulu barangkali kita diperlakukan atau dilakukan tindakan bullying misalnya, teringat sampai sekarang, itu orang bisa minder, tidak percaya diri. Nah itu beda karena negatif. Tapi betapa banyaknya memori kita zaman dulu yang negatif, banyak sekali tanpa kita sadari. Tapi itu bisa hilang untuk sesaat. Bisa. Oh bisa ya? Bisa hilang dengan juga, ada cara-caranya ya, banyak cara sih yang kita lakukan. Yang mungkin nanti akan saya coba sampaikan secara khusus itu nanti di sesi-sesi di akhir. Pak Budi izin, Pak Budi ini mengambil teori-teori atau kurikulum seperti ini tuh emang karena Pak Budi sekolah atau turunan, atau emang dengan otodidak Pak Budi belajar sendiri? Jadi gini, intinya saya berawal dari ketertarikan saya sendiri ya, tentang pola pikir manusia. Awalnya dari motivasi dulu, kita kan sering ikut kayak intek motivasi atau apalah namanya, pelatihan motivasi. Motivator, motivasi. Setelah kita ikut pelatihan, kok hasilnya nggak ada ya? Gitu kan. Kemudian kita cari lagi kenapa nggak bisa. Kemudian kita melihat lagi dari kehidupan manusia, orang kok dari dulu kok nggak berubah sampai sekarang. Kemudian ada orang tuanya yang dulu negatif, anaknya ikut negatif. Kita pikir lagi kenapa begitu. Nah disitulah ketertarikannya makin tinggi. Akhirnya kita belajar autodidak sebetulnya. Autodidak dari zaman dulu, dari sejak tahun 2007 saya sudah mulai belajar motivasi dan lain-lain dengan pelatihan Manpower lah, dengan ESQ segala macam, semua saya bandingkan. Dan kesini karena banyak YouTube, saya nyari referensi di YouTube juga. Beberapa sumber-sumber saya pelajari. Nah tapi ya memang ada yang klik dengan hati, ada yang enggak. Akhirnya suatu saat saya nemu satu YouTube yang klik dengan hati. Akhirnya saya ikut pelatihan online, kemudian pelatihan offline dengan kelas, dengan praktek-praktek. Ya alhamdulillah kita karena motivasinya cukup kuat, alhamdulillah tidak lama menguasai dasar-dasarnya. Setelah itu saya kembangkan sendiri dengan webinar yang saya ikutin, ya baik online maupun offline, khususnya online baik live maupun enggak gitu kan. Itu lebih dari mungkin 25 webinar udah saya ikutin untuk lebih spesifik kepada bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, bidang anak, bidang kesehatan, kemudian termasuk yang narasumber dari dokter-dokter ahli saraf, ahli bedah. Termasuk saya masih punya grup WA pelatihan saya itu dengan yang isinya itu banyak dokter-dokter spesialis, banyak psikolog, dan sering sharing tentang. Nah, Pak Budi ini mempelajari bidangnya bidang hipnoterapi atau bidang psikologis.
Sebetulnya hipnosis sebenarnya Hipnosis. hidupnya itu hipnosis. Oh, hipnosis, itu ya. bagian atau cabang dari ilmu psikologi. Psikologi. Cuma memang karena masih banyak pemahaman yang keliru, akhirnya tidak banyak yang mendalami itu. Tapi prinsipnya adalah hipnosis itu adalah cabang dari ilmu psikologi. Nah, kemudian cabang-cabang atau turunan dari hipnosis itu ada hipnotis, ada hipnoterapi, ada hipnobeting, ada hipnoselling, hipno lainnya itu ada. Nanti saya jelaskan banyak turunan dari hipnosis itu sendiri. Ada hipnostage yang buat hiburan gitu, panggung gitu ya. Itu bagian dari hipnosis sebetulnya. Hipnosis ya. Hipnotis itu orang yang melakukan. Orang yang melakukan. Ya. Jadi gini Pak Budi, Pak Budi waktu pertama kali ya setelah Pak Budi mempelajari pelajaran hipnosis ini dan mempunyai beberapa komunitas ya, dia yang pernah satu itu dan coach-coachnya Pak Budi itu ya. Nah, kalau Pak Budi sendiri ada nggak mengalami, oh iya ternyata saya waktu kecil ini pemikiran saya salah, baru tahu setelah belajar ini gitu. Iya. Pernah pengalaman itu nggak? Betul sekali. Jadi gini, justru saya itu mendalami yang benar-benar menekunin itu baru ya kurang lebih dari setahun sedikit lah. Ya. Selebihnya dulu belajar tanpa arah saja. Kalau setelah setahun lebih sedikit tugas ini tuh lebih fokus untuk materi-materi ini ya. Jadi memang karena dasarnya tadi dari pengalaman pribadi, dari lingkungan sekitar kita yang kita lihat kok begini dan begitu. Pak Budi sembari minum ya. Oh silakan. Ya udah, ini ada kue. Mohon maaf. Mas tunggu ya Mas minumnya belakangan ya. Ini khusus untuk coach sama podcastnya. Jadi memang saya tertarik, makin kesini makin tertarik, dan makin saya cari referensi tambahan lagi dari semua bidang, karena ini nanti akan berkaitan dengan semua bidang, di bidang pendidikan, kesehatan, di bidang olahraga, bahkan hipno untuk pemain olahraga saya udah praktekkan. Oh ada? Ada, kita sugesti pemain itu pada saat mau bertanding langsung mentalnya kuat, tidak pernah ngedon. Oh tapi dia menang? Bukan masalah menang, masalahnya mentalnya kendor tapi dia belum tentu menang. Jadi secara skill dia kalah. Secara skill kita udah hitung dia kalah. Misalnya lawan itu nilainya 8, dia nilainya 6. Tapi pada saat tanding, saat mau tanding dia udah ngedon duluan karena lawannya sangat berat. Akhirnya kita kasih sugesti dengan beberapa waktu, setengah jam kurang lebih. Akhirnya tanding sempat menang dan lawannya langsung ngedon. Oh, game pertama menang. Itu di luar dugaan dan secara matematis harusnya nggak menang. Oh berarti dalam bidang ilmu olahraga ini perlu hipnotis ini juga ya? Ada nggak sih kurikulum atau literasi untuk membina pelajaran ini dimasukkan ke dalam? Basicnya sama semua, tinggal bagaimana kita menerapkan di bidang masing-masing. Basicnya hipnosis semua. Hipnosis memberikan injek atau memberikan sugesti melalui alam bawah sadar biar dia semangat. Nah itu bisa. Nah tadi yang pertanyaan saya balik awal tadi Pak Budi itu kan pertama kali mengalami ini saya pemikiran saya itu salah, tapi tadi saya tahunya udah besar kan? Iya. Udah besar kan? Ya. Nah itu cara mengkanter atau membalikan posisi itu menjadi positif gimana? Jadi gini ya, kalau memang sudah terlanjur seperti saya, sudah terlanjur tua lah begitu, ya memang mau nggak mau kita menggunakan self hipnosis ya. Menghipnosis diri sendiri. Memang tantangannya cukup kuat, cukup berat ya, karena memang kita harus benar-benar memasukkan pikiran kita ke alam yang rileks, kemudian memberikan sugesti kepada diri kita, itu memang cukup berat, tapi kita lakukan, coba berulang-ulang, mudah-mudahan ya ada sedikit mulai masuk. Beda sama yang difasilitasi oleh hipnotis oleh terapis itu lebih gampang. Misalnya terapis itu menghipnotis atau mensugesti orang itu lebih gampang karena kita bisa memberikan perintah langsung ke alam bawah sadar yang sedang kita terapi, itu lebih gampang gitu. Karena pada dasarnya semua orang bisa di hipnotis ya, kalau bahasa sebenarnya yang hipnosis kita hipnotis orang ya.
Jadi pada dasarnya semua orang bisa ya, kita lakukan itu asal orangnya mau saja. Oh, jadi kalau misalnya saya nih Pak Budi mau berbuat jahat nih, saya hipno orang di sekeliling saya pengen minta handphonenya. Ya, sulit nggak sih seperti itu? Sebetulnya itu ada yang mengatakan bahwa itu suka hanya penipuan. Tetapi kalau dari sisi hipnosisnya itu bisa terjadi karena orang akan dipengaruhi pikirannya. Tapi tidak mungkin langsung ujuk-ujuk diambil HP-nya, enggak. Pasti ada pre-talk, ada pembicaraan sebelumnya yang orang itu jadi lalai, akhirnya kena. Oh, gitu. Bukannya karena dia tersirap, bukan? Enggak ada istilah dendam sirup itu enggak ada. Tersirap enggak gitu. Itu hanya dipengaruhi pikirannya biar dia fokus kepada hal tertentu. Akhirnya dia lupa dia punya HP dikasih ke orang. Nah, itu sebenarnya dialihkan pikirannya saja. Dia karena fokus kepada hal yang digiring oleh pelaku seperti itu. Ada nggak cara mengkantar untuk perbuatan hal itu? Pasti ada. Ada ya? Ada caranya semuanya. HP saya udah hilang 3 nih. Kalau udah hilang ya tinggal beli lagi. Nggak bisa. Orang duitnya banyak juga nih. Tinggal beli. Oh iya gitu ya. Terus kalau hipnoterapi, berarti kalau orang tadi di bawah alam sadar akumulasi kejadian masa lalu itu terlalu buruk, dia akan cepat emosi. Ada kecenderungannya ke sana ya. Melampiaskan atau mereferensikan kejadian masa lalu untuk dilakukan sekarang itu seperti itu. Iya, berarti habit kebiasaan dia di masa lalu setelah dia besar dilakukan ke dalam keluarganya atau ke teman sekitarnya gitu ya. Ya itu dia. Jadi memang akan selalu menjadi referensi. Pikiran bawah sadar kita itu akan selalu menjadi referensi. Jadi gini, misalnya ada informasi, anggap aja gini deh, ada orang yang tidak suka belajar dan sukanya main game. Karena udah terlalu sering main game, akhirnya ada orang yang nasihatin, nak belajarlah. Pasti secara otomatis nggak mau, karena dia sudah mereferensikan gamenya itu untuk menolak, untuk tidak mau menerima perintah. Beda kalau orang yang memang rajin belajar, nggak usah disuruh, dibeliin buku juga langsung diambil. Nah kan kecenderungan sekarang anak kecil tuh takut sama Kang Deddy Mulyadi. Kalau dibilang nanti nakal dimasukin barat. Iya. Ya, gitu. Mereka pada suka minta ampun. Itu akan terbawa sampai besar atau gimana? Jadi gini, ada masa-masa tertentu yang gampang sekali mendapat sugesti. Salah satunya masa anak-anak antara 1 sampai 7 tahun. Lalu kita berikan sugesti negatif, itu hati-hati, bisa akan terbawa terus sampai dewasa. Karena dia tidak punya atau faktor critical areanya itu sangat kecil. Jadi penolakannya itu sedikit. Ya, beda kalau udah umur dewasa itu akan disaring, bisa ditolak informasi seperti itu atau perintah seperti itu. Tapi ini bisa bahaya kalau terus-menerus diberikan masukan kepada anak dengan menakut-nakuti. Itu nggak boleh. Nggak boleh? Tidak boleh. Kalau bisa diedukasi dengan sesuatu yang positif. Tapi walaupun dia tidak punya rasa takut? Ya kembali lagi, ada cara pasti. Ada cara. Kan anak kecil kadang nggak kalau disuruh orang tuanya mandi nggak takut, disuruh nggak takut. Tapi kalau dibilang tadi kalau nggak dimasukin barak nanti kamu dimandiin sama tentara baru takut dia. Intinya sebetulnya kita jangan memberikan perintah negatif kepada anak-anak. Apapun juga masalah Kang Deddy Mulyadi bisa dikemas dengan narasi yang positif, jangan dengan menakut-nakuti. Contoh, waktu kecil kita ditakut-takutin kalau maghrib hati-hati, takutnya ada, kalau bahasa Jawa lampor itu kayak apa ya namanya, makhluk halus lah gitu kan, makhluk gaib yang nanti bisa kita dibawa gitu kan. Nah itu kan jadi negatif, jadi kita pada saat besar jadi penakut. Maksud orang tua bener, waktu maghrib pulanglah, waktunya sholat maghrib. Sebenarnya itu kalimat positifnya. Tapi ditakut-takutin mungkin. Ya, akhirnya sampai sekarang jadi penakut. Mau maghrib, wah ini ngeri, takut ada keluar tuh setan gitu kan. Nah, mungkin sih ada kepercayaan seperti itu, tapi apalagi itu kalau tanpa sadar kita udah punya memori seperti itu, jadi nanti embed kemana-mana. Ya. Kemudian juga kalau lihat rumah kosong, kita selalu bilang wah ada hantunya gitu kan. Ya, setiap lihat rumah kosong dimanapun juga pasti akan berpikir seperti itu gitu. Itu makanya bahayanya memberikan sugesti negatif atau perintah negatif pada saat anak-anak tuh bahaya sekali kalau salah
sugesti akan diingat terus sampai dia tua. Ya, Mas Budi ini, kalau untuk keadaan sekarang ini kan kita karena ketimpangan sosial, itu yang utama ya, ketimpangan ekonomi gitu. Nah, mereka selalu berpikirnya negatif. Misalnya saya miskin, kok orang lain bisa kaya terus, seperti itu. Sehingga kalau ada pencetus dari satu kegiatan emosional gitu, dia akan mengikut dan akan anarkis atau emosi maksimal gitu. Itu kayak kalau menghipnotis seperti orang banyak gitu bisa gitu. Kalau untuk hipnoterapi orang banyak ya mungkin bisa, tapi ya saya pikir kurang efektif ya, karena kita kan harus menggali akar masalah masing-masing. Jadi kalau kita langsung sekaligus kan akar masalahnya berbeda-beda, itu yang mungkin agak sulit ya. Bisa sih bisa, tapi tidak akan efektif banget. Memang harus orang per orang biar lebih jelas kita kulik dulu akar masalahnya apa sih yang membuat dia gampang emosi, gampang kalau bahasa ininya sumbu pendek ya, dikit-dikit langsung marah gitu kan. Tanpa alasan yang jelas kok tiba-tiba marahnya nggak kira-kira. Nah, kita harus kulik dulu ada masalah seperti apa, riwayat apa dulu dia mengalami sesuatu kejadian yang buruk, pasti ada. Nanti kita kulik, baru nanti kita lakukan terapi untuk merilis informasi yang buruk yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Gitu. Nggak, gini maksud saya, ini kan ada masyarakat yang merasa sosialnya disebabkan oleh orang-orang yang atau pejabat atau orang-orang kaya, sehingga dia mempunyai kemiskinan permanen gitu kan. Nah, sehingga waktu dia ada suatu kegiatan yang bikin mencetus dia untuk maksimal emosional, dia dengan sungguh-sungguh melakukan. Nah, kan itu kebiasaan pencetusnya itu karena satu orang menjadi yang membuat provokator. Nah gitu kan, kalau orang gampang terprovokasi gitu. Jadi kan dia terprovokasi ya. Apakah kita sebagai hipnos tadi, bisakah kita menghipno orang yang segitu banyak dengan kata-kata yang manis atau gimana? Jadi gini, untuk menghipnotis orang itu syaratnya orangnya harus mau dulu. Itu masalahnya. Kalau nggak mau nggak bisa. Kalau nggak mau susah ya. Rame-rame juga bisa asal ya seperti mau. Kejadian belum berapa lama ini kan, yang anggota DPR kan karena kelihatan sosialnya begitu, kan akhirnya. Tapi apapun yang mau diterangin DPR pasti kan nanti salah dulu. Baru berikutnya kalau sudah cooling down baru bisa nerima. Jadi intinya gini, orang yang mau dilakukan hipnoterapi ya, itu syaratnya atau hipnotis itu syaratnya harus mau dulu. Mau dulu harus, ya. Kalau bahasa sederhananya niat dulu kan? Mau ikut, bisa memahami dan mau ikut apa yang kita arahkan. Gitu. Tapi kalau nggak mau ya pasti udah nggak akan bisa. Nggak mau. Jadi kalau mau ya memang satu persatu itu pasti ada luka batin orang banyak, itu luka batin baik karena ketimpangan sosial segala macam yang terjadi, akhirnya dia kena pencetus sedikit langsung terbakar ya. Tapi sebetulnya kalau bisa kita terapi satu persatu, misalnya ada yang mau gitu kan, luka batinnya kita coba lihat dulu apa gitu kan, kita kasih sugesti, kita rubah persepsinya. Jadi sebetulnya ini yang mempengaruhi perilaku kita karena kita persepsinya saja yang mungkin tidak pas saja. Tadi persepsi kita miskin, persepsi itu orang lain itu jahat, itu kan persepsi sebetulnya. Jadi kalau dilakukan ramai-ramai atau berjamaah itu rada sulit ya. Karena emang harus di alam pikiran dia ada kemauan. Nah, kalau misalnya sahabat Papin ya, kalau ada orang yang mentalnya turun, maksudnya ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa, ya ODGJ, itu kan mungkin akumulasi gini, apa dia dari kecil tuh sudah mempunyai uang kaya terus, tiba-tiba dia miskin, dia jadi keganggu, itu gimana?
sebelum masuk ke ODGJ itu sebetulnya masih dalam tahap depresi, itu masih bisa. Oh, masih bisa Intinya ya. selama masih bisa diajak ngomong yang realistis, yang normal, itu masih bisa, walaupun kadang dia depresi saat tertentu. Tapi kalau udah masuk gangguan kejiwaan dan tidak bisa komunikasi efektif, itu nggak bisa. Harus terapi dulu. Setelah masuk ke mungkin level yang lebih baik, tidak bisa ngobrol, udah ini mulai bisa. Jadi menenangkan psikologisnya gitu loh, atau pikirannya bisa. Tapi kalau udah terlanjur jadi ODGJ nggak bisa. Berarti kita kalau gitu bisa ganggu pikiran orang-orang tertentu ya? Ya asal mau, masalahnya Ya, Mas Budi, misalnya saya mau nih saya ganggu pikiran saya, misalnya tadi minum air aqua, rasa minum jus bisa, alpukat gitu ya? bisa. Itu merubah persepsi namanya. Merubah persepsi ya? Nah, ini gini, bagusnya merubah persepsi, gini ya. Tadi kan contohnya air mineral yang putih ini jadi rasa jus. Itu kan persepsi kita yang berubah. Ya. Karena dari dulu orang mengatakan bahwa air putih ya nggak ada rasanya. Tapi kalau kita rubah persepsinya, jadi bisa ada rasa jus atau apapun yang kita mau, gitu. Nah, itu bisa diterapin pada mental atau pikiran orang-orang. Contohnya, orang merasa miskin, ya, itu sebetulnya karena miskin dan nggak bahagia. Itu karena persepsi. Karena tidak semua orang yang miskin itu tidak bahagia, nggak semuanya begitu. Ada juga orang miskin bahagia, ada ya. Dan sebaliknya, ada orang kaya itu nggak bahagia banyak. Intinya bukan masalah kaya miskin, itu adalah persepsi atau pikiran kita sendiri yang mengatakan kita bahagia atau tidak. Jadi kalau saya miskin, saya pura-pura bahagia bisa ya? Oh, jangan ke pura-pura. Saya pura-pura kaya supaya bahagia. Oh enggak, itu justru enggak. Kita ya? miskin, sebetulnya miskin itu kan hanya istilah saja. Kita kaya loh. Coba mata kita harganya berapa sih? Ya, kalau dilihat dari kaya kita nggak value pernah, kita added-nya miskin, begitu. ya. Judulnya kita bersyukur. Ya. Kita tuh kaya, semuanya kaya. Orang kaya juga kembali lagi, orang sakit-sakitan apa enaknya gitu kan. Nah, tidak kaya juga. Untuk orang sakit-sakitan nggak bahagia juga. Tadi Mas Budi menterapi minuman ini jadi sesuatu. Misalnya ya. Misalnya saya niat baik nih, ada orang sakit, pengen saya mengasih pikiran kepada dia bahwa ibu udah sehat gitu. Bisa nggak? Dan itu salah satu teknik tapi bisa memberikan motivasi atau afirmasi. Afirmasi namanya. Jadi ibu misalnya sakit, memberikan afirmasi, saya sehat kok, saya harus kuat, harus ini. Oke, dengan kalimat-kalimat positif itu afirmasi terus, itu akan membantu mental dia, otomatis akan memperbaiki kondisi psikis, larinya ke antibodi naik, lebih sehat. Itu banyak kasus seperti banyak itu. Ya. Karena banyak kan di rumah sakit orang perlu ditolong seperti itu. Yang lebih simpelnya, kalau menolong misalnya orang sakit nggak doyan makan. Oh gitu. Kita kasih terapi, nanti apapun yang diberikan dari rumah sakit, dari keluarga, dia senang makan. Nggak balik lagi pemikiran itunya? Itu bisa permanen, bisa nggak? Tergantung kita sugestinya. Oh gitu ya. Kalau hanya makan mah nggak usah permanen, pada saat sakit saja lah gitu kan. Nggak, maksudnya dia kan nggak doyan makan. Ya. Kita kasih makan, begitu puasa nanti dia makan terus. Enggak, makanya tergantung kita. Oh gitu ya. Gitu. Sugesti kan memilih kata-kata yang nanti akan jadikan rujukan dia untuk melakukan sesuatu gitu kan. Sugestinya seperti itu. Jadi jangan sugestinya misalnya ada yang pengen diet tapi saya nggak doyan nasi, nanti bahaya, takutnya nggak doyan nasi terus. Itu bahaya. Waktu yang diperlukan untuk mensugesti lamanya sugesti orang itu berapa lama? Kalau untuk mensugestinya itu antara setengah jam sampai 1 jam, tapi kalau durasi waktu setelah sugesti, efeknya itu tergantung ya. Satu dari kemauan orangnya, yang kedua kedalaman sugestinya gitu. Makanya ada teknik-teknik sugesti bagaimana biar masuk kepada sugesti dalam. Itu terus kemudian dilakukan, bisa tidak cukup sekali, bisa 2, 3 atau berapa kali tergantung kondisi evaluasi nanti setelah dilakukan sugesti. Mas Budi boleh nggak sih praktekin hal yang terkecil dulu gitu? Bisa. Di saat ini? Bisa. Kita ambil contoh apa nih? Contoh air ini? Tes sugesti saja ya, tes sugesti yang sifatnya. Nggak, ini mumpung ada pasiennya, Pak Budi. Ya boleh, kayak hiburan gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, sedikit dulu lah. Ya sedikit gitu. sini dulu lah, siapa sini? Yang penting mau, kalau nggak mau nggak bisa. Mau lah. Mau. Ini jadi
hipnotis itu sadar, udah sini Mas. Sadar Iya, nggak? Jangan sadar. berpikir kalau hipnotis atau ujung-ujung linglung enggak. Diajak ngobrol juga biasa-biasa aja, tapi dia sudah kena. saya takut nih istilahnya yang negatifnya Pak Budi keluar, Itu misalnya dia. dulu di Playboy. Enggak, kita nggak Enggak, nanya-nanya ya? orang yang negatif orang enggak. Kita hanya mengeteskan dia udah kena hipnotis atau belum. Posisinya deketin Pak Budi apa enggak? Di sini boleh, sini nggak apa. Tuh.